Halo semuanya, saya Aditya Pramesti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus KDRT dari Cut Intan. Orang yang terlibat dalam kasus ini yaitu Cut Intan Nabila sebagai korban, pelaku Armor Theater, anak-anak mereka, juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Kasus KDRT yang menimpa selebgram Cut Intan Nabila pada serangkaian peristiwa yang mencuat ke publik pada Agustus 2024. Berikut kronologi lengkapnya. Pada 2019, Cut Intan Nabila menikah dengan Armor Theater. Selama pernikahan, Intan mengaku mengalami kekerasan fisik dan emosional secara berulang kali dari suaminya itu. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa suaminya telah berselingkuh beberapa kali. Lalu pada pagi hari Selasa 13 Agustus 2024 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, terjadi pertengkaran hebat antara Intan dan Armor di rumah mereka. Pertikaian ini dipicu oleh kecurigaan Intan terhadap isi ponsel suaminya itu yang diduga menyimpan foto dan video dari perempuan lain. Lalu pertikaian tersebut berujung pada tindakan kekerasan oleh Armor Theater terhadap bayi mereka yang baru berusia 1 minggu. Armor memukul, menjambak rambut, dan mencakar Intan berkali-kali. Kekerasan ini pun terekam oleh kamera CCTV di rumah mereka yang kemudian diunggah oleh Intan ke akun Instagram pribadinya pada pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, yang memicu perhatian luas dari masyarakat. Tindakan setelah insiden. Pelarian Armor. Setelah melakukan kekerasan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Armor diketahui check-in di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan bersama 4 orang temannya. Polisi bergerak cepat setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan Armor. Pada pukul 19.45 waktu Indonesia Barat, Armor berhasil ditangkap di hotel tersebut tanpa perlawanan. Setelah penangkapan tersebut, Armor menjalani pemeriksaan intensif dan ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT. Pasal yang dikenakan Armor pada saat itu adalah Pasal 44 Ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Solusi dari permasalahan kasus KDRT ini yang pertama adalah proses hukum yang tegas. Penegakan hukum maksimal Armor Theater harus dihukum secara adil sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga UU KDRT. Yang tegas, yang bisa menjadi efek jerah dan mencegah kasus serupa terjadi lagi. Perlindungan saksi dan korban. Intan dan anak-anaknya harus mendapatkan perlindungan dan hukum yang tegak agar tidak mendapat ancaman atau tekanan dari pihak pelaku. Kasus KDRT kali ini masuk ke dalam teori sosiologi, teori kekerasan struktural. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi karena individu atau pelaku, tetapi juga karena faktor sosial dan budaya yang mengizinkan atau menormalisasikan kekerasan terhadap perempuan. Lalu ada teori konflik. Teori ini melihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi karena adanya ketimpangan kekuasaan dalam hubungan suami istri. Lalu ada teori interaksi simbolik. KDRT bisa terjadi karena adanya makna dari simbol tertentu yang berkembang dalam hubungan sosial. Jenis konflik. Kasus KDRT yang dialami Cut Intan Nabila bisa dikategorikan ke dalam beberapa jenis konflik ke dalam sosiologi. Kasus ini mencerminkan konflik interpersonal antara suami dan istri, tetapi juga konflik yang lebih luas terkait gender budaya dan kekuasaan dalam masyarakat. Penyelesaian konflik ini membutuhkan penyelesaian yang tegas, penyelesaian hukum yang tegas, perubahan norma sosial, serta dukungan bagi korban untuk keluar dari siklus kekerasan. Kenapa bisa dibilang konflik kekerasan? Karena kasus yang dialami Cut Intan ini bisa dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT karena memenuhi unsur-unsur kekerasan menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga UU PKDRT. Kasus ini bisa disebut kekerasan karena mencangkup kekerasan fisik, psikis, dan juga potensi kekerasan ekonomi serta terhadap anak, yang semuanya diatur dalam UU PKDRT. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak buruk bagi kesejahteraan korban dan anak-anak yang terlibat. Sekian kasus yang dapat saya bawakan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.